This is turn 7 and both Techeetahs lock up. Is this an opportunity for Evans? Round the outside. Big mistake from Da Costa. Some late points from the World Championship leader, but it looks like Brad Binder who's going to take those 8 World Championship points. Indonesia patut berbangga karena memiliki 2 sirkuit berskala internasional untuk menggelar balap motor dan balap mobil bergengsi. Pertama ada sirkuit Mandalika yang sukses menggelar MotoGP Indonesia 2022 pada Maret 2022 lalu. Kemudian yang kedua ada sirkuit Formula E Jakarta yang baru saja sukses menggelar Jakarta E-Prix 2022 pada 4 Juni 2022. Lantas seperti apakah perbandingan kedua sirkuit ini? Langsung saja yuk kita simak. Berikut adalah perbandingan sirkuit Formula E Jakarta versus sirkuit MotoGP Mandalika. Luas lokasi. Ngomongin soal sirkuit, lintasan balap yang bernama Jakarta International E-Prix Circuit atau JIEC ini digadang-gadang akan menjadi salah satu sirkuit Formula E terbaik di dunia. Selain dibangun dari nol, sirkuit yang berlokasi di area Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara ini juga memiliki keunikan tersendiri karena menghadirkan tikungan dengan kemiringan tertentu. Dilansir dari situs Kumparan News, JIEC membentang di tanah seluas 35 hektar dengan panjang lintasan 2,4 km dan lebar 12 meter dengan trek lurus sepanjang 600 meter dan 18 tikungan. Di atas lintasan inilah para pembalap akan memutari sirkuit yang berdesain seperti kuda lumping, searah jarum jam atau clockwise. Kuda lumping? Desainnya unik juga ya. Gak kalah menariknya dengan sirkuit Formula E Jakarta, sirkuit Mandalika juga disebut-sebut sebagai sirkuit tercantik di dunia. Lokasi trek yang berada di sisi pantai menjadi nilai tambah bagi sirkuit Mandalika karena menyajikan pemandangan yang indah. Berlokasi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, sirkuit Mandalika membentang di tanah seluas 1.035 hektar. Dari segi lintasan, sirkuit Mandalika memiliki panjang 4,31 km dan lebar 15 meter yang disertai 17 tikungan. Dari 17 tikungan tersebut terdapat 11 belokan ke kanan dan 6 belokan ke kiri dengan tipe clockwise. Di atas lintasan bernama Pertamina Mandalika International Street Circuit inilah, sejumlah perusahaan dan badan usaha milik negara atau BUMN berbondong-bondong membiayai proyek sirkuit Mandalika. Nah, ngomongin soal sponsor nih guys, dilihat dari namanya saja kita sudah bisa menebak bahwa sponsorship utama di proyek sirkuit Mandalika adalah PT Pertamina Persero yang merupakan perusahaan milik negara BUMN. Tidak hanya satu BUMN saja. Ternyata PT Wijaya Karya Tbk Persero, PT PP Persero Tbk, PT Adi Karya Persero Tbk, dan PT Waskita Karya Persero Tbk juga menjadi deretan BUMN yang menjadi sponsor di sirkuit Mandalika. Selain itu, ada juga himpunan bank milik negara atau Himbara, seperti Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Mandiri, yang memberikan fasilitas kredit sindikasi. Kalau proyek sirkuit Mandalika didominasi BUMN, sirkuit Formula E Jakarta gimana ya? Hal berbeda justru dialami oleh Jakarta International E-Prix Circuit. Karena selama proyek sirkuit ini digarap, pihak pemerintah dan penyelenggara justru tidak mendapatkan sepeser pun bantuan dari BUMN. Namun hal tersebut tak lantas membuat pihak pemerintah maupun penyelenggara menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD DKI Jakarta untuk proyek pembangunan sirkuit. Lalu dari manakah kucuran dana untuk proyek JIEC? Nah, ternyata nih guys, pembangunan sirkuit Formula E di Ancol ini murni menggunakan anggaran PT Jakarta Propertindo atau Jakpro. Lalu untuk menyelesaikan proyek sirkuit ini, kira-kira PT Jakpro menghabiskan anggaran berapa rupiah ya? Mengenai hal tersebut, anggaran awal untuk pembangunan Jakarta International E-Prix Circuit adalah sekitar 50 miliar rupiah, yang kemudian naik dikisarkan 60 miliar rupiah. Namun setelah pembangunan sirkuit ini rampung, jumlah anggaran yang digunakan justru jauh lebih besar dari rencana awal. Dilansir dari situs CNN Indonesia, Proyek Manajemen Office Formula E Jakarta, Farid Subhan mengatakan, pembangunan sirkuit Formula E di kawasan Ancol ini menelan dana sekitar 190 miliar rupiah. Tapi harga ini hanya untuk sirkuit loh ya. Untuk sarana pendukungnya katanya sih belum termasuk. Berarti kalau di total mungkin 200 miliar rupiah lebih ada kali ya. Menurut perhitungan kalian gimana nih? Komen di bawah dong.
Kalau JIEC aja udah nyentuh angka sekitar 200 miliar rupiah, pembangunan sirkuit Mandalika kira-kira habis berapa ya? Penasaran ya? Oke, Mimin langsung aja deh. Dilansir dari situs Detik Finance, jumlah anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang digunakan untuk pembangunan sirkuit Mandalika adalah sekitar 2,49 triliun rupiah. Berdasarkan keterangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan DJKN, anggaran tersebut diinvestasikan dan dibagi dalam 3 tahap pembiayaan. Pertama, 1,3 triliun rupiah. Kedua, 1,18 triliun rupiah. Dan ketiga, 12,75 miliar rupiah. Pertanyaannya, berapa lamakah waktu yang digunakan untuk mengerjakan sirkuit senilai 2,49 triliun rupiah ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Mimin jabarin dulu ya. Jadi nih guys, pengerjaan sirkuit Mandalika dimulai pada tahun 2019. Setelah 2 tahun berjalan, sirkuit ini pun diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 12 November 2021. Namun menjelang MotoGP 2022, pihak penyelenggara MotoGP sepakat untuk melakukan penyempurnaan sirkuit Mandalika dengan melakukan pengaspalan ulang. Pengaspalan ulang pun dilakukan agar para pembalap merasa nyaman sehingga event Pertamina Grand Prix of Indonesia MotoGP 2022 bisa terlaksana dengan maksimal. Berbeda dengan sirkuit Mandalika yang membutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk rampung, pengerjaan Jakarta International E-Prix Circuit justru memakan waktu yang lebih cepat. Bahkan pengerjaan JIEC ini diklaim sebagai sirkuit permanen dengan pembangunan tercepat di dunia. Karena sejak pembangunan dimulai hingga rampungnya lintasan, hanya memakan waktu kurang dari 2 bulan atau sekitar 54 hari. Gokil nggak tuh? Heits, tapi jangan salah guys. Meskipun dikerjakan dengan waktu yang cepat, pembangunan JIEC ini sudah sesuai dengan standar dan tetap mengedepankan kualitas. Jadi para pembalap beserta kru bisa mengikuti kompetisi dengan nyaman. Gak cuma kenyamanan pembalap dan krunya ya guys, kenyamanan penonton juga tetap diperhatikan kok. Jadi gak usah khawatir ya. Ngomongin sirkuit Formula E Jakarta, kayaknya gak afdol deh kalau Mimin gak ngebahas harga tiket Formula E 2022. Iya gak sih? Iyain aja ya. Perihal tiket, pihak penyelenggara Formula E 2022 menyediakan 4 kategori tiket dengan rentang harga mulai dari Rp250.000 hingga Rp10 juta. Tambahan pajak 15%. Adapun rincian tiketnya sebagai berikut. Kategori Ancol Festival Rp250.000. Kategori Sirkuit Festival Rp450.000. Kategori Grandstand Rp750.000. Kategori VIP dan VVIP dibagi jadi 5 subkategori, yaitu Ombak Laut Suite Rp2 juta, Segara Suite Rp3 juta, Jimbaran Suite Rp3 juta, Deluxe Suite Rp7,5 juta, Jakarta Royal Suite Rp10 juta. Sementara itu harga tiket untuk Pertamina Grand Prix of Indonesia 2022 yang berlangsung di sirkuit Mandalika juga memiliki harga yang sangat bervariasi tanpa perlu membayar pajak. Adapun rincian tiketnya adalah VIP Hospitality Suite untuk Deluxe Class Rp10 juta dan Premier Class Rp15 juta. Premium Grandstand dengan rentang harga Rp373.250 sampai Rp2.587.000. Standar Grandstand dengan rentang harga Rp230.000 sampai Rp1.725.000. General Admission dengan rentang harga Rp115.000 sampai Rp805.000. Karena udah tahu harganya, apakah kalian sudah siap untuk menyaksikan kompetisi selanjutnya di sirkuit ini? Komen di bawah ya. So, apa nih tanggapan kalian mengenai kedua sirkuit ini? Komen di bawah ya. Thank you update lovers!